أشهد أن لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Marhaban bikunna, ya selamat datang kepada para ummahat dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah dalam majlis rutinan kita per 2 kali sebulan mengkaji kitab prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih yang dikaryakan atau ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallah ta'ala. Di sini ada 14 prinsip yang wajib diketahui setiap muslim. Kitab yang jumlah halamannya atau setebal kisaran hampir 300 halaman. Ya, insyaallah akan kita kajikan secara rutin biiznillah ta'ala dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan kajian rutin ini bermanfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Kemudian haturan rasa syukur dan terima kasih kepada para panitia sekalian dari Majelis Ta'lim Al-Minhaj yang dirahmati oleh Allah, dari para ummahat yang berkontribusi dan mengadakan kajian rutinan ini yang pada asalnya kajian offline di Kemang Pratama, namun mungkin agar lebih meluas dan lebih mempermudah para ummahat sekalian maka diadakanlah secara online. Adapun metode pembelajaran kita, tadinya kalau misalnya offline akan ada yang membacakan dari ummahat, kemudian saya akan memberikan penjelasan. Tapi mungkin karena online maka Allah alam akan saya sendiri yang bacakan insyaallah, dan langsung saya berikan tanggapan atau komentar terhadap kalimat-kalimat di kitab ini. Materi sampai jam setengah 10 insyaallah, dan mulai pukul setengah 10 kita insyaallah akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, para umat sekalian dipersilakan untuk bertanya, mungkin sesuai peraturan dari penyelenggara, entah itu secara tertulis kemudian dibacakan atau pertanyaan langsung, silahkan. Diutamakan pertanyaan yang berkaitan dengan tema, namun jika mungkin ada pertanyaan di luar tema maka dipersilahkan selama pertanyaan yang tidak memicu konflik atau berkaitan dengan politik, maka kita tidak menerima sama sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Taib ummahat sekalian rahimakumullah, dikatakan dalam halaman 3 di kitab ini, dan tadi telah kita tuturkan khutbatul hajah sampai wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Kali ini kita langsung ke muqaddimah dari sang penulis, yaitu Al-Ustaz Yazid Jawas hafizahullah. Beliau berkata,
Setiap muslim yakin sepenuhnya bahwa karunia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Dengan segala ilmu dan konten yang ada pada agama Islam. Itu karunia Allah yang terbesar. Seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang telah memberikan hidayah ke dalam Islam. Yaitu kita menjadi muslim itu suatu hal yang wajib disyukuri. Karena kita lihat di sebumi ini lebih banyak orang yang kafir kepada Allah, dan yang Islam pun tidak semuanya betul-betul mensyukuri akan keislaman mereka dan mendapatkan hidayah yang lebih. Allah Ta'ala menyatakan bahwa nikmat Islam adalah karunia yang besar, sebagaimana firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Beliau berkata, hafizallah, sebagai bukti syukur seorang muslim atas nikmat ini adalah dengan menjadi muslim yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Seorang muslim harus menerima agama Islam dengan sepenuh hatinya dan meyakini agama ini. Apa maksud dari menerima Islam? Arti dari menerima Islam adalah seseorang harus dengan sepenuh kesadaran dan keyakinan menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Ya, kebalikannya, jika seseorang ya tidak begitu menyadari akan ajaran Nabi SAW atau tidak meyakini kebenaran ajaran Nabi SAW, maka itu belum disebut mustaslim, belum disebut menerima Islam, belum disebut menerima Islam dengan baik. Maka dikatakan oleh beliau, jika seseorang ingin menjadi muslim sejati, pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia, maka ia harus meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang hak atau benar. Jadi tidak boleh ada mazhab pluralisme atau plural dari segi agama. Tidak boleh ada keyakinan sedikit pun di hati tentang kebenaran itu ada di seluruh agama. Artinya keyakinan bahwasanya seluruh agama itu sama, ini adalah keyakinan batil dan keyakinan kufur. Kata Allah Azza wa Jalla, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah, yang benar, itu hanyalah al-Islam, Islam. Islam yang dimaksud saat ini yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan syariatnya. Jadi kalau mau menjadi muslim sejati dan pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia, maka harus meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang hak atau benar. Selainnya, maka itu agama yang batil dan tercampur dengan kebatilan. Kemudian juga, kalau memang ingin menjadi muslim sejati dan pengikut Nabi Muhammad yang setia, maka harus belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar Islam dengan sungguh-sungguh ini tentu dengan maksud dia untuk apa? Mengamalkan Islam itu. Maka tidak masuk ke dalamnya orientalis dan tukang riset yang cuma meriset Islam dari kulitnya ataupun dalamnya, tetapi bukan untuk kepentingan akhiratnya, melainkan untuk kepentingan material atau orderan atau perintah dan semisalnya. Maka belajar agama Islam, kalaupun dia ikut kajian namun dia cuma ingin mengamati semata atau orderan intelijen, maka bukan termasuk belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan.
dan juga harus mengamalkan Islam dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kalau mau menjadi muslim sejati, pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia, maka ia harus ada pada dia 3 hal. 1, meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, itu 1. 2, belajar dengan sungguh-sungguh, dan yang ketiga beramal, mengamalkan Islam dengan ikhlas dan mengikuti contoh Nabi SAW. Taib, dikatakan oleh beliau hafizallah, kondisi umat Islam yang kita lihat sekarang ini sangat menyedihkan. Mereka mengaku Islam, KTP mereka Islam, mereka semua mengaku sebagai muslim, tapi mereka tidak mengetahui tentang Islam. Oke, mungkin tidak mengetahui tentang Islam, tapi kemudian diperparah dengan apa? Tidak berusaha untuk mengamalkan Islam. Ada yang tidak mengetahui tentang Islam dan tidak mau tahu. Tidak mau tahu dan tidak ada usaha untuk mengamalkan agama ini atau mengamalkan Islam. Bahkan ada sebagian ritual yang mereka amalkan hanya ikut-ikutan saja. Ya. Penilaian baik dan tidaknya seseorang sebagai muslim bukan dengan pengakuan dan KTP, tapi berdasarkan ilmu dan amal. Allah tidak memberikan penilaian berdasarkan keaslian KTP yang dikeluarkan pemerintah. Itu hanya di masalah birokrasi saja dan validitas kewarganegaraan. Adapun penilaian tentang tingkat kesolehan, tingkat keislaman seseorang sama sekali tidak ada imbas dan efek dari KTP sama sekali, atau cuma klaim semata. Ya, tidak pula kepada rupa dan bentuk tubuh. Ya, tidak pula kepada rupa, paras dan juga bentuk tubuh. Islam tidak memandang hal tersebut, tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati dan amal, keikhlasan di batin dan juga amalan yang saleh secara zahir tampak sesuai sunnah Nabi SAW. Itu yang Allah Ta'ala lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, tidak juga kepada harta kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Maka di sini ikhwah, para ummahat sekalian rahimakumullah, hendaknya ketika kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan juga harta manusia, melainkan Allah melihat kepada hati dan amal, maka hendaklah jangan kita itu berfokus pada rupa dan juga harta, melainkan fokuslah kepada pembaikan atau islah, kepada sikap memperbaiki hati dan amalan. Itu yang harus lebih kita fokuskan. Dan juga untuk ummahat, jangan terlalu gemar untuk memperbaiki suwar dan amwal, yaitu memperbaiki paras, rupa, pakaian dan semisalnya, dan juga harta, sehingga melalaikan untuk menata qalbu dan juga amalan. Dan ini musibah yang menimpa banyak dari manusia, baik di zaman dulu maupun zaman sekarang. Terutama zaman sekarang, ketika banyak orang mengeluhkan akan kenaikan BBM, mereka berusaha untuk mempertahankan suwar dan amwal. Mereka kebingungan bagaimana kedepannya penampilan kita dan juga harta kita, dan melalaikan akan pentingnya memperbaiki hati dan amalan. Kata Nabi SAW dalam urusan pernikahan, tunkahul mar'atu li arba. Perempuan biasanya dinikahi karena 4 hal. Ini Rasulullah mengkhabarkan, yaitu li jamaliha, karena parasnya, cantiknya, ini masuk ke dalam suwar. Wali hasabiha, dan karena keluarganya, ini bisa masuk ke dalam suwar ataupun amwal. Wali maliha, dan dikarenakan hartanya, ini perempuan ini kaya maka dinikahi oleh seorang pria, ini termasuk amwal. Wali diniha,
dan karena agamanya. Ini termasuk qulub dan a'mal. Ini beda. Qalbu dan hati. Maka apa kata Nabi SAW? Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka raihlah wahai pria, perempuan yang memiliki agama yang baik. Berarti di sini yang hatinya baik dan amalannya salehah. Amalannya saleh. Karena itu akan memberikan keuntungan. Kebanyakan dari manusia itu tidak memandang ke agamanya calon istri atau perempuan. Lebih ke suar atau amwal, terutama suar, yaitu gambaran atau paras saja. Tapi tidak memperhatikan bagaimana kalbunya perempuan ini atau amalannya perempuan ini. Ya, jadi di sini ummahat sekalian, dari hadis ini, dari dua hadis ini bisa kita petik faedah yang besar untuk kehidupan kita, terutama ummahat. Bahwasanya jika seorang ummahat, seorang istri memperhatikan qalbu dan juga amalan salehnya, maka Allah lah yang akan menjadikan suami-suami insyaallah bersikap lebih baik daripada sebelumnya. Karena suami-suami itu milik Allah, dan ketika kita memperbaiki hati dan amalan, Allah Ta'ala akan ridha pada kita. Dan ketika Allah Ta'ala ridha, maka Allah Ta'ala maha mampu untuk membuat manusia ridha kepada kita, dan itu mudah bagi Allah. Adapun kalau kita cuma memperhatikan paras atau hanya memamerkan kemewahan dan harta, sementara qalbu dan amalan kita kosong, maka itu dimurkai oleh Allah. Dan kalau Allah sudah murka, maka Allah bisa menghancurkan apapun yang Allah Ta'ala inginkan, karena semua milik Allah. Kemudian di halaman kelima masih Ustaz Yazid hafizahullah berkata, seorang muslim wajib belajar tentang Islam yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Al-Quran diturunkan oleh Allah agar dibaca, difahami isinya, dan diamalkan petunjuknya. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup abadi dan terpelihara yang harus dipelajari dan diamalkan. Seorang muslim tidak akan sesat selama mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Al-Quran adalah petunjuk hidup, penawar, rahmat, penyembuh, dan sumber kebahagiaan. Itu ya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia sekalian, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dalam buku kecil ini penulis menjelaskan prinsip-prinsip dasar agama Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini, pembaca akan bertambah iman, ilmu yang bermanfaat, wawasan tentang Islam, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan syariat Islam dan istiqamah di atas aqidah dan manhaj yang benar. Allahumma amin. Alhamdulillah, buku prinsip dasar Islam ini untuk cetakan ke-9 dan seterusnya telah direvisi, diedit kembali, serta ditambah beberapa pembahasan yang penulis anggap perlu dari cetakan sebelumnya. Semoga Allah menjadikan upaya ini sebagai amalan saleh yang bermanfaat pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak selain orang yang menemui Rabbnya dengan hati yang selamat dan saleh. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ya, penulis yaitu Yazid bin Abdul Qadir Jawas atau Abu Fathi. Taib. Abu Fathi itu beliau adalah bapak dari putranya, yaitu Fathi disebutnya. Namanya Fathur Rabbani namanya. Itu Ustadz Fathur Rabbani Jawas. Ya, beliau ya teman kami juga. Ya, salah satu ustadz di Bogor, ya, putranya Ustadz Yazid, Abu Fathi.
Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman ke-7 disebutkan prinsip dasar agama Islam. Untuk mengetahui agama Islam dengan benar, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Hal-hal yang perlu diketahui tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar Islam yang dengan mengetahuinya kita akan semakin yakin bahwa agama Islamlah yang dapat menyelesaikan setiap problem yang dihadapi oleh seluruh manusia, baik masalah individu, rumah tangga maupun masyarakat. Dan kita akan yakin bahwa hanya dengan Islamlah berbagai masalah dalam seluruh aspek kehidupan dapat diselesaikan, baik dalam perkara akidah, ibadah, akhlak, problematika rumah tangga dan masyarakat, masalah politik, sosial, ekonomi dan yang lainnya, baik di dunia maupun di akhirat, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat, baik untuk jasad maupun untuk batin. Semuanya telah dijelaskan melalui Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi salafus saleh, yaitu generasi terbaik yang telah mendapat jaminan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini secara global beliau menyebutkan 14 poin. Di antara prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui tersebut adalah 1. Mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. 2. Pengertian Islam dan tingkatannya. 3. Karakteristik agama Islam. 4. Asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. 5. Keutamaan tauhid. 6. Iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7. Pengertian ibadah dalam Islam. 8. Keutamaan Islam dan keindahannya. 9. Islam adalah agama yang mudah. 10. Islam adalah agama yang sempurna. 11. Dasar Islam adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. 12. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. 13. Al-Wala dan Al-Bara. Ke-14. Kemuliaan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dikatakan kitab ini termasuk genrenya atau jenisnya adalah kitab manhaj ya. Ini termasuk kitab manhaj. Dan kita judulkan kajian ini nomor pertama prinsip dasar dari kitab Prinsip Dasar Islam. Seri pertama yaitu mensyukuri nikmat Islam. Itu yang kita judulkan pada pertemuan perdana kita ini insyaallah. Baik, kita mulai dari yang pertama, mensyukuri nikmat Islam yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah, yaitu petunjuk, maka Allah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Ya. Jadi siapa yang Allah kehendaki untuk dapat hidayah, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ, maka Allah akan membuat dadanya itu mudah menerima Islam, lapang dalam menerima Islam, enak gitu menerima Islam. Ya. Kemudian sebaliknya, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, dan barang siapa yang Allah kehendaki menjadi sesat, Allah akan jadikan dadanya dayyiqa, sempit, dan haraja. Haraj yaitu sesak, kayak enak, enggak sreg gitu hatinya. Ya, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, bahwasanya faedah dari ayat ini, yang pertama, Allah Ta'ala memiliki sifat iradah. Faedah pertama, Allah memiliki sifat keinginan, yaitu Allah menghendaki atau menginginkan. Ya, dan segala sesuatu itu berdasarkan keinginan Allah Azza wa Jalla, baik ataupun buruk dari apa yang terjadi. Itu semua masuk ke dalam iradah atau keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Faedah kedua, hidayah adalah lawan dari dhalal. Ya, maksudnya petunjuk adalah lawan dari kesesatan. Artinya apa? Orang yang dapat petunjuk itu
bisa orang yang tidak mendapatkan orang yang tidak mendapatkan petunjuk pasti dia sesat. Orang yang tidak mendapatkan petunjuk pasti dia sesat. Dan orang yang mendapatkan petunjuk dia akan baik jika dia mengikuti petunjuk tersebut. Jika dia tidak mengikutinya, maka dia seperti orang Yahudi, ya. Kemudian yang ketiga, lapang dada terhadap syariat Allah itu merupakan hidayah. Lapang dada atau legowo terhadap syariat Allah itu adalah hidayah. Maka orang yang kurang legowo, kurang lapang hatinya dengan syariat Allah, berarti memang dia tidak Allah berikan hidayah. Sehingga kalau hatinya sempit, sesak dengan takdir Allah, dengan syariat Allah, berarti orang ini sesat. Dia sesat, dolal. Orang ini sesat. Kemudian faedah berikutnya adalah semakin tinggi seseorang ke langit, maka semakin sesak dadanya. Ini berkaitan dengan nature, kesemestaan, ya. Di sini kata Allah Azza wa Jalla, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit, maka semakin atas semakin sempit dan sesak. Semakin dekat dengan syariat, maka semakin sempit dan sesak. Dan itu banyak sekali dari kaum muslimin yang seperti itu, ya, sikapnya terhadap syariat Allah Azza wa Jalla, kurang suka, kurang respect, ya. Kemudian kata Allah, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah Ta'ala menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Di halaman berikutnya kata beliau, Allah Ta'ala juga berfirman di surat Az-Zumar ayat ke-22. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Rabb-nya, apakah itu sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dikatakan oleh Al-Ustaz Hafizullah, orang yang tidak mendapat hidayah akan senantiasa berada dalam kegelapan dan kerugian. Jadi kalau kita menjalani kehidupan tanpa hidayah, gelap, rugi. Ya, gelap dan rugi. Jadi nggak ada petunjuk, ya, nggak ada cahaya, dan juga kita tidak mendapatkan apa-apa, rugi gitu. Bagaimana jika seandainya seseorang tidak diberi hidayah oleh Allah? Maka pasti ia menderita dalam kekafirannya, hidupnya sengsara dan tidak tentram, serta di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang abadi. Tapi mungkin kita bertanya, orang kafir hidupnya sengsara, orang kafir hidupnya tidak tentram. Bukankah sebagian orang kafir justru hidupnya itu benar-benar enak gitu, dengan harta kekayaan mereka, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka? Ya, bukankah gitu? Dan ya, kelihatannya enak. Artis yang kufur pada Allah, bahkan sebagian artis muslim dengan kekayaannya bisa beli apa aja, pesepak bola, pebasket, olahragawan, presiden yang beragama selain Islam misalnya, mereka hidup enak-enak aja. Ketahuilah bahwasanya azab itu tidak mesti sesuatu yang dirasa sakit oleh orang atau dirasa sengsara oleh orang. Kadang-kadang azab itu tidak dianggap azab, padahal itu adalah azab. Semua orang yang kecanduan akan dunia dan
berpaling akan akhirat, sesungguhnya itu sudah merupakan azab, karena hatinya itu bergantung pada dunia yang sering mengkhianatinya. Ya, itu merupakan azab tersendiri. Ummahat sendiri, misalnya anti misalnya sudah ngaji, sudah faham dengan sunnah, mengkiblatkan qalbu ke akhirat, kemudian suatu waktu tercandukan akan dunia dan terasa ini sangat asing. Ya, tidak layak untuk merasa untuk betul-betul fokus ke dunia, kan hati itu inginnya ke akhirat. Maka ketahuilah, keringnya seseorang dari hidayah itu merupakan azab tersendiri, walaupun dia menganggap itu kenikmatan dan orang-orang melihatnya itu nikmat. Ya, begitu umat sekalian, apalagi orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mereka tidak pernah mengingat akhirat. Bahkan mereka merasa bahwasanya mereka akan selamat di akhirat, padahal sama sekali tidak jika mereka tidak masuk Islam. Masalah hidayah ini, ya, ini apa kedengaran suara selawatan ummahat sekalian? Apakah terdengar ada kajian ummahat offline sekitar sini, masjid mana gitu, tapi suaranya besar biasa? Apa kedengaran ummahat di situ? Coba direspon. Suara saya jelas nggak tapi ya? Taib. Gini, kita coba kupas dengan apa yang sedang terjadi misalnya. Yang sedang dilantunkan ini lagu era sekarang. Tahun 90-an nggak ada lagu ini, ya kan? Atau tahun 2000-an, 2000 sebelum 2010, atau bahkan ini mungkin 2020 kemari, atau sekitar itulah. Saya nggak kenal lagu ini, ya. Maksudnya kita udah berpuluh-puluh tahun menikmati sajian kajian ummahat yang mereka selalu di siang hari, kadang jam 1 lagi panas-panasnya orang pengen istirahat, mereka selawatan. Itu kira-kira kenikmatan atau bukan? Mereka mungkin menganggap itu nikmat, mereka menganggap itu menenteramkan, padahal tidak. Bagi orang sekitar tidak. Dan bahkan sejatinya misalnya ini teriak-teriak, seharusnya kan ummahat itu kan lebih tersembunyi, ini malah dengan speaker lebih besar daripada kajian-kajian para bapak. Kajian para bapak silent, tenang, dan bapak-bapak tertidur, kan biasa gitu. Ini kajian ummahat, suara ditinggikan. Kemudian lihat bagaimana hidayah sunnah itu betul-betul mahal. Ummahat-ummahat yang seperti ini misalnya, sebelum majelis, sebelum kajian akan mengadakan rotiban atau zikir-zikir dan wirid-wirid, yang mana sebagian dari zikir tersebut syirik, termasuk lagu ini. Bagaimana mengupas kesyirikannya? Apa lafalnya? Allah, Allah. Ini cuma contoh saja dan saya mengingkari kalimat ini. Allah, Allah, aghithna ya Rasulullah, kan gitu. Orang awam menganggap bahwa ini zikir. Enggak, ini syirik. Allah, Allah itu ya Allah, ya Allah. Aghithna ya Rasulullah, tolonglah kami wahai Rasulullah. Syirik besar. Ya, aghithna ya Rasulullah, syirik besar. Dan lihat bagaimana syaitan langsung diam mereka. Baru ngomong syirik besar langsung diam. Ganti lagu, ya, supaya nggak dibilang syirik mungkin, ya. Lagu apa ini? Terserahlah lagu apa. Al-muhim yang tadi Allah, Allah, aghithna ya Rasulullah itu, bagaimana syaitan menyelipkan seolah-olah menyeru Allah, tapi disisipkan di situ ada ya Rasulullah, sehingga
mintanya itu bukan ke Allah sebenarnya, mintanya melalui Rasulullah SAW. Ya, tolonglah kami, aghithna artinya apa? Tolonglah kami wahai Rasulullah. Ini syirik besar. Dari mana syiriknya? Rasulullah SAW telah wafat. Makin Masya Allah, suara makin melengking. Masya Allah. Luar biasa. Ajaib ini di mana-mana kajian ummahat, model apa penyanyinya, apa nasidernya ini di mana-mana selalu sama kayaknya orangnya. Apa suaranya sama. Apakah ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan teriak-teriak, sementara kata Allah Azza wa Jalla, ud'u rabbaka tadarru'a wa khifah. Ya. Mintalah kepada Allah, mintalah kepada Rabbmu dengan tadarru', yaitu sikap merendahkan diri, dan khifah. Khifah itu tersembunyi, rendah, bukan dengan teriak, apalagi nyanyi. Maka kita lihat ya umat sekalian, ini langsung ada sampel. Lihat di dalam ini, Allah menunjuki hambanya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang melalui Rasulnya. Rasulullah SAW itu ajarannya itulah cahaya, terang benderang. Itulah ajaran Rasulullah SAW, menerangi, bukan menggelapi. Adapun ajaran yang tidak Rasulullah SAW ajarkan, tidak Rasulullah lakukan tata caranya, maka itu kegelapan dan bisa jadi kebid'ahan, kadang-kadang kesyirikan. Maka dikatakan oleh beliau, untuk itu kewajiban kita adalah mengikuti, meneladani dan mentaati Rasulullah SAW dalam segala perilaku kehidupan ini kita ini. Jika kita menginginkan hidup di bawah cahaya Islam. Sekarang hal-hal yang seperti ini apakah merupakan bentuk mengikuti Rasulullah? Taib, kalau mereka bertanya, antum aja kajian ummahat, emang ada dalilnya? Ada. Rasulullah SAW itu pernah didatangi oleh beberapa ummahat dan mereka merequest, ya Rasulullah, tolong kami ingin kajian, ingin engkau memberikan ta'lim gitu ya, ajaran kepada kami di rumah kami. Ya, maka kemudian Rasulullah diundang terjadi deal ya, di rumah siapa gitu. Maka Rasulullah pun datang ke rumah tersebut untuk mengajarkan beberapa ummahat, mengajarkan Islam. Jadi kajian ummahat itu ada, oke. Tapi tata caranya itu, kalau seperti ini bukan kajian ummahat ini. Sebenarnya ini tujuannya adalah pemanggilan bahwasanya kajian sudah mau dimulai dengan cara seperti ini supaya ummahat-ummahat yang masih di rumah segera datang karena sudah dimulai. Ya, dan hal seperti ini dengan cara seperti ini, zikir dan doa dengan cara seperti ini tidak ada dasarnya. Lihat bagaimana kita tuh semestinya meneladani Rasulullah SAW. Langsung berhenti itu. Anak bilang nggak ada dasarnya, langsung berhenti dia. Ya, baik. Jangan ditambah-tambah lagi ya ya. Baik. Kemudian Allah menyatakan bahwa Dia Azza wa Jalla telah memberikan karunia yang besar dengan diutusnya Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, alhamdulillah Allah Ta'ala tadi memberikan kita sampel masalah ittiba. Masa seseorang itu diberikan kesengsaraan gara-gara tidak mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang kesengsaraan itu tidak dirasakan. Ya. Kalau misalnya zikir dan doa teriak-teriak itu sebenarnya orang tenang apa sengsara? Sengsara sebenarnya. Orang yang berdoa dengan tenang itu lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih ke kalbu dan Allah Maha mendengar kok. Enggak perlu sampai pakai speaker dan teriak-teriak. Ya, kalau misalnya azan iya perlu dikeraskan karena memang tujuannya supaya orang dengar. Tapi kalau doa, salawat itu kan kita pengen Allah Ta'ala mendengar ibadah kita ini gitu loh. Beda dengan azan, beda dengan iqamah. Nggak bisa disamakan. Ya. Sebagian sampai ada yang teriak-teriak sampai Masya Allah teriaknya luar biasa. Ya. Ini bukan petunjuk dari Nabi SAW.
Ya. Taib Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Ta'ala telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Sungguh sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Setiap muslim niscaya meyakini bahwa karunia Allah Ta'ala yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Seorang muslim akan senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberinya petunjuk ke dalam Islam. Ya. Kayaknya Ana harus pindah tempat untuk pekan-pekan depan insyaallah. Ya. Dan mengikuti ajaran Muhammad SAW. Allah Ta'ala sendiri telah menyatakan Islam sebagai karunia-Nya yang terbesar yang Dia berikan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, agama kalian untuk kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi begitu umat sekalian, bahwasanya Islam ini agama yang mestinya kita syukuri dengan kita memeluknya, alhamdulillah. Nah, kewajiban ya, kemudian kata beliau, poin A, kewajiban kita atas karunia yang kita terima ini yaitu bersyukur. Dikatakan beliau, sesungguhnya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Bersyukur atas Islam ini dengan cara apa? Melaksanakan kewajiban terhadap Allah Azza wa Jalla. Setiap muslim wajib bersyukur atas nikmat Islam yang telah diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Jika seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya, maka ia adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Demikian juga jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah, maka dia adalah manusia yang paling tidak tahu berterima kasih. Kalau misalnya kita ini dikasih sama seseorang, misal ummahat, ya sama tetangga dikasih, atau sama teman pengajian dikasih misalnya sayur asem, ya, dikasih sayur asem. Habis dikasih itu nggak ada syukur, nggak ada jazakillahu khaira, nggak ada kalimat-kalimat yang adalah penyebutan kebaikan atau memuji kayak gitu. Melainkan diem aja, ya. Bahkan sayur asam tersebut malah ditumpahin gitu loh. Maka ini udah kufur nikmat, dan juga ini membuat murka kepada si pemberi, yaitu tetangga kita. Bagaimana jika Allah Ta'ala memberikan kita nikmat, ya, bukannya bersyukur, malah kemudian kita alihkan nikmat tersebut menjadi azab. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Lihatlah orang-orang yang telah mengganti nikmat dari Allah menjadi suatu kekufuran. Dikatakan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, kepada kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian ingkar, yaitu kufur kepadaku. Kufur nikmat, jangan kufur nikmat. Wahai manusia, wahai hamba Allah, syukurilah nikmat Islam ini dengan cara melaksanakan kewajiban yang diperintahkan di dalamnya. Tapi kewajiban apakah yang harus kita laksanakan kepada Allah yang telah memberikan karunia kepada kita? Jawabannya,
karena Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita dengan petunjuk ke dalam Islam, maka bukti terima kasih kita yang paling baik adalah dengan beribadah hanya kepada Allah secara ikhlas, bertauhid, menjauhkan segala bentuk kesyirikan, ittiba' yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW serta taat kepada Allah dan Rasulnya, yang dengan hal itu kita menjadi muslim yang benar. Itu caranya bersyukur dengan Islam. Caranya bersyukur dengan Islam bukan dengan cara syirik, bukan dengan cara bid'ah, melainkan dengan cara tauhid dan ikut dengan Nabi SAW dalam segala bentuk akidah maupun amalan dan akhlak. Oleh karena itu, agar menjadi seorang muslim yang benar, kita harus menuntut ilmu syar'i. Kita harus belajar agama Islam, karena Islam adalah ilmu dan amal saleh. Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan amal saleh, sebagaimana di surat At-Taubah ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Kalau di ayat lainnya, yaitu di surat Al-Fath ayat 28, liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ada keserupaan. Artinya dialah Allah Ta'ala yang telah mengutus Rasulnya dengan Al-Quran dan agama yang benar, petunjuk ya, dan agama yang benar. Nanti ada tafsirnya insyaAllah. Supaya apa pengutusan ini? Supaya agama Islam ini diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi ya. Kata beliau hafizahullah, yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, adalah ilmu yang bermanfaat, dan dinul haq maksudnya adalah amalan yang saleh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, yaitu ilmu, wa dinil haq, yaitu amal saleh. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran daripada kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan semua yang bermanfaat bagi hati, ruh dan jasad. Beliau memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal saleh, dan beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau melarang perbuatan syirik, melarang amal dan akhlak buruk yang membahayakan hati dan badan, juga dunia dan akhirat. Baik, di sini kita tahu bahwasanya yang wajib atas kita sekarang adalah bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam ini, tapi dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan apa yang memang menjadi syariat Allah Azza wa Jalla. Namun bagaimana caranya? Dikatakan oleh beliau, cara untuk mendapat hidayah, cara untuk mendapatkan hidayah dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Ya, cara untuk mendapatkan hidayah dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu merupakan sirat mustaqim, merupakan jalan yang lurus. Terutama ummahat ketika memang banyak sekali hal-hal yang menyedihkan dalam kehidupannya, maka leburkan diri di majelis-majelis ilmu syar'i. Ya. Karena itu insyaallah akan akan mengubah mindset kita yang tadinya mungkin terpuruk dalam kesulitan, melainkan dilegakan dengan kehausan akan ilmu syar'i, dan itu sangat berkah. Minimal mengisi waktu luang dan mengganti kesedihan dengan kebahagiaan menuntut ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu lautan tak bertepi, sementara usia kita itu
sebatas usia kita itu terbatas sebagaimana batasan pantai, maka kita tidak akan mampu meraup seluruh dari ilmu syar'i, sebagaimana kita tidak akan mungkin mereguk seluruh samudra. Terbatas usia kita dan terbatas kemampuan kita, maka gunakanlah keterbatasan tersebut untuk kesempurnaan amal, yaitu menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu merupakan jalan yang lurus, siratul mustaqim, untuk memahami antara yang hak dengan yang batil. Karena kerap kali yang hak dengan yang batil itu terdistorsi dan tidak jelas. Tidak jelas, kita bisa jadi tidak paham bahwasanya itu hak, tidak paham bahwasanya itu batil. Karena apa? Karena tidak tahu, tidak menuntut ilmu syar'i. Ya. Juga antara yang ma'ruf dan yang munkar, antara yang bermanfaat dan yang mudarat, membahayakan. Juga di antara faedahnya menuntut ilmu akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka orang-orang yang punya ilmu itu orang-orang paling bahagia loh. Punya ilmu dan benar ilmunya terus diamalkan itu bahagia. Waktunya itu berkah. Ya, mengisi waktu itu berkah. Bayangkan seseorang wudu punya ilmu, salat ada ilmunya, dagang pun ada ilmunya, mesen tiket pun ada ilmunya, bahkan jalan kaki sambil berzikir pun ada ilmunya, masuk WC aja ada ilmunya. Itu gimana nggak bahagia orang seperti itu? Mengisi waktunya dengan keberkahan ilmu syar'i, ya. Iya. Dan ilmu syar'i itu kalau betul diamalkan sunnah ini kalau diamalkan akan memberikan haibah, kewibawaan yang besar yang tidak terdapat pada orang-orang yang tidak menuntut ilmu syar'i dan tidak mengamalkannya. Ya. Makanya banyak dari suami-suami anti misalnya, atau para ikhwan yang jenggotan. Kalau di terminal atau di keramaian, di musola-musola yang jemaahnya itu adalah para pendatang yang mereka ngasuh atau istirahat untuk sholat, seperti di rest area dan semisalnya. Kita melihat orang yang berperawakan atau penampilan nyunnah gitu, ya misalnya jenggotan, cingkrangan, dan kelihatan seperti orang yang melakukan sunnah Nabi SAW, ya maka itu otomatis orang-orang akan menobatkannya sebagai imam gitu loh, lebih layak sebagai imam, ya, dibandingkan dengan yang penampilannya biasa-biasa aja. Dan ummahat yang jilbab lebar atau cadaran terutama dan semisalnya, itu lebih terjaga dan lebih dihormati oleh orang-orang sekitar, ya, insya Allah seperti itu. Karena apa? Karena ini efek dari ilmu. Hidupnya lebih bahagia kok insya Allah dengan ilmu syar'i itu, ya. Tapi seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa memahami dan mengamalkannya. Pernyataannya itu harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Untuk itu menuntut ilmu syar'i merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Maka kalau mau bahagia, tuntutlah ilmu syar'i. Seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu syar'i. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Yang wajib di sini, menuntut ilmu yang wajib di sini adalah tentang ilmu yang memang menunjang praktek kewajiban di kehidupan kita. Ya, ilmu syar'i yang menunjang untuk praktek yang wajib atau praktek amalan di kehidupan kita. Adapun yang praktek-praktek yang memang tidak wajib, maka itu tidak sampai pada kewajiban. Ya. Ya, menuntut ilmu yang wajib itu adalah menuntut ilmu terhadap amalan yang dipraktekkan
di keseharian atau di kehidupan kita, ya, atau hal-hal yang menunjang amalan yang akan kita amalkan, maka menuntut ilmu tentangnya itu wajib. Keseharian kita wajib sholat, maka menuntut ilmu tentang sholat wajib. Dan pedagang wajib menuntut ilmu tentang fikih muamalah secara basic terlebih dahulu sebelum dia mulai berdagang. Tapi menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dirinya dengannya jalan menuju surga. Taib itu yang bisa kita sampaikan dari materi insyaallah pada pertemuan berikutnya, pertemuan pekan kedua hari Rabu insyaallah kita akan lanjutkan halaman 16 insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan moderator, jika ada pertanyaan tafadhol. Kalau ada pertanyaan yang tertulis tolong dibacakan ya. Moderatornya mana ini? Ibu mau ya. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bukan, ya. Ya, terima kasih. Ya. 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 Jalan kaki kenapa? Oh, ya. Baik, yang pertama mengetahui zikir yang recommended dan tidak recommended. Maksudnya zikir di sini wiritan ya. Recommended atau tidak recommended itu mengetahuinya tentu dengan ilmu. Dan kita bisa mendapatkan himpunan zikir-zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dari kitab-kitab, dari buku-buku yang sudah tersebar di mana-mana. Ya. Adapun yang tadi mereka menganggap itu zikir atau wiritan, sejatinya itu lagu. Ya. Allah aghithna ya Rasulullah misalnya, itu lagu sebenarnya. Ya. Atau qasidah, sama lah lagu dengan qasidah. Atau ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, itu semua qasidah. Kalau dibilang zikir atau doa, memang lafalnya lafal doa, tetapi itu mengandung kesyirikan. Sangat tidak direkomendasikan. Nah, yang direkomendasikan apa? Yang direkomendasikan adalah apa-apa yang memang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau mau dijawab apa aja, ya banyak sekali. Saya sarankan ini penulis yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas punya kitab. Versi tebalnya ada, versi ringkasnya ada. Versi tebalnya kumpulan doa dan zikir, itu salah satu kitab beliau yang paling populer. Dan yang versi ringkasnya ada zikir pagi petang. Kalau memang tidak ingin yang lebih tebal, ya yang simpel aja. Ya, itu zikir pagi petang, dan beliau menyebutkan puluhan faedah zikir. Dan beliau menyebutkan zikir-zikir dan doa-doa yang sesuai sunnah di pagi petang dan setelah sholat fardu.
Ya. Banyak kok zikir-zikir dari Rasulullah SAW yang kita nggak tahu. Sayangnya banyak dari kaum muslimin, mereka itu malah justru berzikir dengan zikir buatan mereka atau buatan ormas mereka. Ya, atau dengan nasyid-nasyid. Ya, ini semua tidak layak. Ya, tidak layak. Kemudian dari nasyid-nasyid itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam masjid. Dinyanyikan di masjid sebagai wirid dan zikir, maka ini kebatilan. Ya, walaupun isinya mungkin pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada asalnya itu lagu-lagu seperti itu yang dengan atas nama salawat, maka harus lebih diperhatikan lagi bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya tidak mencontohkan yang semisal itu tata cara, tidak. Maka zikirlah sesuai dengan tata cara yang baik, yang benar, sesuai dengan Islam, bukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang sudah terlanjur membiasakan diri dengan kebid'ahan. Itu yang pertama. Maka tolong ibu atau teman-teman carilah buku-buku berkaitan dengan doa dan zikir. Ada juga yang lebih tebal lagi dan lebih luas lagi, yaitu fiqih doa dan zikirnya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Itu luas dan tebal. Dan saya punya kajian rutin akan kitab tersebut, bisa dilihat, dicek di YouTube saya. Di playlistnya ada fiqih doa dan zikir. Ya, itu ada kajiannya udah sekian puluh ya, atau 20 sekian. Nah, silakan disimak, insyaallah bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, soal tadi jalan kaki terus ada zikirnya. Begini, jalan kaki secara zat, jalan kaki tidak ada zikir khusus. Tetapi ketika kita berjalan keluar rumah, itu ada beberapa zikir, baik secara mutlak atau zikir secara muqayyad. Misalnya ketika kita jalan ini jalan kaki atau naik mobil atau kendaraan, ketika tolong dimatikan itu. Ya, tolong dimatikan ininya. Gentengnya ada yang bolong, tolong dimatikan. Mbak, genteng yang bolong tolong dimatikan. Atau disumbat aja gentengnya biar nggak bolong. Ya. Itu tolong di mute itu. Suara saya nggak kedengeran nanti, Bu. Itu gentengnya kalau udah disumbat nah udah dimatikan mungkin. Ya, taib. Ya. Sampai mana tadi saya bicara ya? Jadi ke genteng masalahnya ini ya. Jalan kaki. Ya, taib. Ya. Kalau zikir saat membetulkan genteng yang bolong itu nggak ada ya zikirnya. Ya. Nah, sekarang zikir saat perjalanan. Ya, ketika kita berjalan, seperti tadi ibu-ibu tadi lagi di perjalanan. Misalnya ketika naik, maksudnya naik di sini menanjak, maka bacalah apa? Allahu Akbar. Ketika menurun, maka bacalah Subhanallah. Lebih ditekankan itu ketika lagi safar ya. Ala kulli hal. Berjalan kaki pun apakah ada ilmunya? Kadang ada. Ya, ketika kita jalan kaki menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, laki-laki maksudnya, maka itu dia mendapatkan pahala dari setiap langkahnya, insyaallah. Itu ada ilmunya, ada sunnahnya Nabi SAW. Ya, ada sunnahnya. Ya. Artinya maksud saya tadi jalan kaki pun dengan ilmu, artinya adalah ketika kita berjalan kemanapun itu, baik jalan kaki ataupun naik mobil, motor dan seterusnya, seorang penuntut ilmu itu akan ada bekasnya dari ilmunya gitu. Contoh, ketika dia melihat tanaman atau tumbuhan, dia teringat hadis Nabi SAW, man qala subhana rabbil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdih,
maka akan ditanamkan buat dia satu pohon kurma di surga. Kalau dia mengucapkan subhanallah bihamdi, dia ngelihat tanaman aja dia teringat dengan tanaman surga. Subhanallah bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia baca itu sudah mendapatkan bonus dari Allah azza wa jalla di surga nanti insyaallah. Kemudian juga ketika dia berjalan, dia melihat banyak tanaman. Misalnya dia lewat jalan tol, dia melihat banyak sekali tumbuhan-tumbuhan. Dengan ilmunya dia kemudian bisa teringat. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya surga itu indah sekali, dia berupa tanah, ya, lapang untuk manusia tinggal di atasnya, dan tanah itu sangat baik, turbahnya thayyibah, kemudian airnya sangat indah, dan tanamannya di surga itu tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba ketika kita jalan kayak gitu ngelihat tanaman, tumbuhan, pohon, kemudian kita baca subhanallah, ini bukan berarti ada doa khusus ketika melihat tanaman, bukan. Artinya seorang penuntut ilmu itu apa yang dia lihat maka akan tersirat darinya setelah itu apa? Ilmu syar'i. Apa yang dia dengar tersirat setelahnya ilmu syar'i. Masya Allah, jadi terus keinget walaupun kadang-kadang lupa, tapi inilah orang yang menuntut ilmu. Maka di kehidupannya itu betul-betul penuh akan gelora ilmu, ya. Kemana-mana itu ada ilmunya, gitu. Ada ilmu maksudnya dia terus teringat dengan ilmu syar'i yang dia pelajari, yang berkaitan dengan apa yang dia lihat atau dia dengar, itu maksud saya. Jalan kaki secara zat tidak ada zikir khusus, ya, tidak ada zikir khusus. Allahu a'lam. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Silakan. Baik, ahsant. Baik, yang wajib, yang secara urutan sebenarnya semua ilmu itu bisa digabung. Artinya bagi-bagilah waktu untuk ketiganya sekaligus dalam satu pekan misalnya. Akidah ada seperti kitab ini misalnya. Kemudian bahasa Arab ada, tetapi bahasa Arab yang saya pikir lebih afdol untuk umat itu bukanlah bahasa Arab yang sifatnya mempelajari kitab kemudian. Artinya gini, kalau belajar bahasa Arab betul-betul dari nol sampai bisa membaca kitab, maka itu kurang relevan untuk ummahat. Melainkan yang saya lebih anjurkan, dan ini para ulama juga anjurkan, untuk orang awam, terutama ummahat yang sibuk dengan keluarganya, maka maksud dari harus belajar bahasa Arab di sini adalah pelajarilah makna dari ayat Quran yang wajib dan zikir-zikir yang wajib. Pelajari maknanya itu dulu, dibandingkan dia mempelajari nahwu sharaf yang tidak wajib baginya, tidak wajib atasnya. Yaitu untuk bahasa Arab. Saya jelaskan ulang, untuk bahasa Arab, untuk orang awam, terutama untuk ummahat yang disibukkan dengan urusan anak, suami, keluarga, sampai tadi itu genteng yang bolong itu pun diurus sama ummahat yang tadi itu, maka hendaknya awalilah lebih afdol mempelajari makna-makna dari wirid yang wajib atasnya, seperti surat Al-Fatihah harus dia hafal, fahami. Kemudian ayat-ayat yang biasa lewat atau yang terucap di lisannya seperti ayat kursi harus dia paham maknanya betul-betul secara bahasa Arab. Kemudian surat-surat yang sering juga seperti 3 surat terakhir atau surat yang dia baca di salat-salatnya, ya, hafalannya misalnya, itu harus dia pahami. Kemudian wirid-wirid yang bersifat zikir atau doa yang sering dilisankan olehnya, zikir pagi petang, ya, pahami bahasa Arab dari itu. Ya, jangan sampai kita ini belajar bahasa Arab dengan tujuan supaya bisa berbahasa Arab. Oh, itu mulia sekali, masya Allah.
Tapi betapa banyaknya tujuan tersebut tidak tersampaikan, apalagi oleh ummahat yang banyak sekali kesibukan. Ya, maka pelajarilah terlebih dahulu hal-hal yang lebih wajib dan lebih bersifat terapan untuk keseharian, seperti wirid-wirid dipahami. Semua wirid dalam salat, subhan rabbil azim wa bihamdihi, artinya apa itu? Kemudian dari yang wajib maupun sunnah seperti doa iftitah, dia pahami artinya apa. Itu juga termasuk belajar bahasa Arab juga, cuman bukan yang sifatnya menerapkan percakapan bahasa Arab atau membaca kitab, bukan, melainkan mempelajari bahasa Arab yang berefek pada amalan saleh, yaitu memahami ayat, hadis maupun memahami wirid-wirid yang biasa kita tuturkan. Adapun tahsin, kalau tahsin ini memperbaiki bacaan Al-Quran yang sebelumnya tidak bagus sama sekali, maka ini termasuk kewajiban juga. Ya, jadi tiga-tiga dijamak, akidah iya, kemudian belajar bahasa Arab yaitu memahami ayat dan wiritan itu juga iya harus, dan tahsin juga harus, komplit lah itu. Skala prioritasnya adalah tidak ada prioritas di sini, semua harus ada gitu loh pada ummahat, semua harus ada, mestinya begitu. Ya, mestinya begitu. Namun kalau memang ternyata mana yang prioritas, maka kita katakan enggak bisa. Jangan kita katakan udah akidah aja lah, itu kan yang paling penting, sementara dia tidak memperbaiki tahsinnya dan tidak memperbaiki pemahamannya terhadap ayat-ayat. Enggak, semuanya itu harus pakai level komplit. Mestinya begitu, ya. Ya, mestinya begitu. Wallahu a'lam. Ya, silakan, Muhammad. Ya, jazakillah khairan. Hidayah itu semua dari Allah, baik yang dicari ataupun yang tidak dicari, semua milik Allah, dari Allah Azza wa Jalla. Di sini harus dibedakan dua hal. Pertama, hidayah ilmu, kedua hidayah amal. Hidayah ilmu ini biasa juga disebut hidayah irsyad. Hidayah amal bisa juga disebut hidayah taufik. Ya. Hidayah ilmu bisa hidayah ilmu, ya. Yaitu hidayah hidayah ilmu, itu hidayah apa? Irsyad, dan hidayah amal adalah hidayah taufik. Apakah hidayah itu dicari? Ada yang dicari, ada yang tidak. Ya. Seseorang dituntut untuk mencari ilmu, berarti dia dituntut untuk mencari hidayah. Oke. Adapun hidayah taufik, hidayah amal, untuk beramal dengan benar sesuai sunnah dan ikhlas, maka itu hanya Allah yang menentukan. Itu yang dimaksud. Ya, begini. Anti diperintahkan untuk mencari ilmu, itu kan? Nah, kemudian anti carilah ilmu. Misalnya ilmu apa? Perdagangan. Ya, hukumnya transaksi A ini haram misalnya, tapi di sini dia udah dapat hidayah belum? Dia dapat hidayah karena mencari ilmu. Hidayah ini hidayah ilmu atau hidayah irsyad. Dia dapat hidayah nggak? Dapat hidayah, tapi baru sebatas hidayah ilmu. Ini hidayah yang dicari. Nah, untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut, ya, yaitu dia meninggalkan transaksi haram ini, maka itu butuh hidayah taufik atau amal dari Allah. Dan hidayah taufik ini murni dari Allah Azza wa Jalla, tidak dicari.
melainkan ini keputusan Allah. Melainkan ini keputusan Allah Azza wa Jalla. Namun juga Allah Ta'ala memutuskan dan memberikan pilihan kepada hambanya, mau ikut hidayah taufik atau enggak. Ya, ini enggak dicari. Contoh. Ini kayaknya jangan-jangan genteng bocor lagi tadi ya. Taib. Ya, sampai mana saya itu? Saya kalau dipotong-potong begitu bisa ini kelupaan tadi ngomong apa. Oh iya, taib. Contohnya hidayah. Iya, dari tadi kita ngomong hidayah ya. Tapi maksudnya contohnya Abu Thalib itu pamannya Nabi SAW. Abu Thalib itu sudah tahu benarnya Islam, tetapi di akhir hayatnya ketika dibujuk oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak berkenan. Berarti ini memang Allah Ta'ala tidak beri dia hidayah apa? Hidayah taufik. Makanya kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik atau hidayah amal pada orang yang engkau cintai, melainkan Allah lah yang memberi taufik hidayah amal pada yang dia kehendaki. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, wa innaka latahdi ila siratul mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad bisa memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yaitu apa maksudnya? Memberi pelajaran, memberi ilmu. Sebatas itu. Nah, hidayah yang bisa dicari adalah hidayah ilmu. Sementara hidayah yang hanya Allah yang memberinya adalah hidayah taufik untuk mengamalkan ilmu. Hidayah taufik untuk mengamalkan ilmu itu nggak dicari, itu memang Allah yang tentukan, gitu loh. Kalaupun hidayah taufik bisa dicari, yaitu dengan cara doa dan ikhlas. Al-muhim, semua hidayah dari Allah Azza wa Jalla, baik hidayah irsyad maupun hidayah taufik, baik hidayah ilmu maupun hidayah amal. Tetapi untuk hidayah taufik itu manusia itu tidak bisa mengubah hati orang lain, melainkan hanya Allah Ta'ala yang bisa mengubahnya. Adapun hidayah ilmu, seseorang bisa mengajarkan, ya. Gini aja Ummahat, ketika ada seorang bapak-bapak lewat mau pergi ke masjid dengan baju koko, dengan sarung, peci, masya Allah, jalan, dia mendapati beberapa pemuda di pinggir jalan, teman-temannya, terus dia ajak, yuk sholat yuk, udah zuhur nih. Mereka bilang iya, mereka tahu bahwasanya sholat itu bagus. Mereka sudah dapat hidayah belum? Sudah dapat hidayah dari segi ilmu saja. Apakah kemudian mereka dapat hidayah taufik? Tidak, ya. Tidak mendapatkan hidayah amal, hidayah taufik. Makanya hidayah taufik ini yang dari Allah murni. Ya. Maka dikatakan oleh Allah, "Fama yahdillah yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik, berikan hidayah taufik untuk beramal, maka dia akan masuk Islam, dia akan lapang hatinya untuk Islam. Ini hidayah taufik, hidayah amal, ya. Adapun orang yang tidak Allah beri hidayah taufik, walaupun dia tahu tentang Islam, enggak bakal dadanya luas buat Islam. Contoh orientalis. Orientalis itu dapat hidayah ilmu saja. Dia ngerti, orientalis ini ngerti tentang Islam, tapi tidak Allah bukakan untuknya pintu amal taufik, tidak Allah hidupkan. Makanya tetap aja walaupun punya ilmu tentang syariat Allah, hatinya tetap aja sempit akan syariat Allah Azza wa Jalla. Itu bedanya Ummahat ya. Coba mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, taib. Silakan, fadhal. Terserah, fadhal. Tafadhali.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Cahyani yang di Pondok Hijau bukan? Masya Allah. Kalimantan. Masya Allah. Tabarakallah. Kalimantan mana Ibu? Kalimantan Selatan, Balikpapan. Ya Kalimantan Timur, ya. Ya, tafadhol. Masya Allah. Ya, taib. Siap. Wah, ya, fadhal. Ya. Amin. Ya. Ya. Wa'iyyak, jazakallah khair. Jadi beliau bertanya, Bu Cahyani bertanya di Kalimantan, ya, bagaimana cara supaya nikmat Islam ini terjaga? Karena hidup ini kan memang variatif dan colorful, ya. Khawatirnya nikmat Islam ini tercabut. Nauzubillah min dzalik. Caranya ada, kita pelajari di surat Al-Fatihah. Ada 4 cara untuk istiqamah. Yang pertama, iyyaka na'budu. Yang kedua, iyyaka nasta'in. Yang ketiga, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang keempat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 4 cara supaya kita terjaga nikmat Islamnya pada diri kita. Yang pertama, iyyaka na'budu, yaitu ikhlas. Kalau beramal itu ikhlas, ya. Kalau beramal itu ikhlas supaya terjaga amalannya dan terasa nikmatnya. Lebih-lebih pahalanya, ya. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang paling sulit untuk digoda menuju luar Islam. Orang yang tulus dalam keislamannya itu paling sulit untuk dimurtadkan atau dikeluarkan dari Islam. Karena ikhlas dia. Ikhlasnya maksudnya ikhlas lillahi ta'ala, ya. Bukan ikhlas karena pengen jadi pengen diagungkan manusia. Ini bukan ikhlas namanya, ya. Jadi yang pertama ikhlas. Ya, yang pertama ikhlas. Karena orang yang ikhlas, lelahnya itu lillah, gitu kata mereka. Lelahnya itu berpahala dan nikmat karena yakin bahwasanya ganjaran Allah lebih baik daripada apa yang telah dikorbankan dengan ikhlas. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Idza lam takun lillah fala tat'ab." Jika memang bukan karena Allah, maka enggak usah berletih-letih. Jika memang bukan karena Allah, maka enggak usah capek. Kasihan capek tapi bukan karena Allah, ya, melainkan karena Allah lah, ya, gitu, karena Allah lah. Itu yang pertama, ikhlas, ya, supaya terjaga nikmat Islamnya. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, yaitu meminta kepada Allah, doa minta tolong pada Allah agar terhindar dari kekufuran, terhindar dari kufur nikmat. Banyak kok doa-doa yang membuat kita itu bisa istiqamah. Misalnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Misalnya itu. Misalnya lagi di surat Ali Imran ayat ke-7 kalau enggak salah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa lainnya seperti kata Rasulullah SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Atau doa-doa yang mengandung perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah dari kekufuran, kemunafikan dan seterusnya. Ada di doa zikir pagi petang, insyaallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya pelajarilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertemanlah dengan orang-orang saleh.
Ya, pelajarilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertemanlah dengan orang-orang saleh. Mempelajari kehidupan Nabi SAW ini mencakup nilai mempelajari sirah Nabi dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu akan meneguhkan kita sehingga nikmat Islam ini bukannya mengikis, malah makin berkembang dan makin nikmat. Juga berteman dengan orang-orang saleh itu membantu kita untuk istiqamah, untuk tetap semangat dengan segala ujian yang ada. Berteman dengan ummahat yang salihah. Ya. Kemudian yang keempat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang keempat adalah hindari pemikiran orang-orang yang menyimpang dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, serta jangan berteman dekat dengan mereka, baik mereka ahlul bid'ah ataupun mereka orang kafir. Maka jangan ikuti pemikiran mereka dan jangan berteman dekat dengan mereka. Jadi untuk Ibu Cahyani, jazakillah khair atas pertanyaan ini. Saya ulangi bahwasanya kiat untuk istiqamah dan terjaga nikmat Islam pada diri kita ada 4. Yang pertama, iyyaka na'budu, yaitu ikhlas. Yang kedua, iyyaka nasta'in, yaitu doa. Yang ketiga, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu meneladani Rasulullah dan berteman dengan orang-orang saleh. Dan yang keempat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, menghindari pemikiran dan perbuatan orang-orang yang sesat dan jangan berteman dekat dengan mereka. Yaitu ya Bu Cahyani, jazakillah khair. Fadhal. Ya. Ya. Pekan ini bukan pekan 2 ya. Ya. Oh ya, taib. Taib. Insyaallah. Taib. Jazakillah khair. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit yang bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi pada pekan depan. Barakallahu fiikum jami'an para umat sekalian. Insyaallah kita ketemu lagi ya, insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.